Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita dimampukan, disampaikan, diistiqomahkan dalam majelis Jumat sore. Majelis yang dari awal kita niatkan untuk menjadikan hari Jumat itu hari kehormatan, dihormati yaumil Jumat, untuk memuliakan kehormatan hari Jumat. Kalau tempo hari Jumat itu serasa biasa, mudah-mudahan menjadi luar biasa. Masing-masing bisa saling mengingat hari ini yang belum saya lakukan di hari mulia itu apa. Bahkan seseorang bisa meminta kepada Allah bihormati yaumil Jum'ah, ya Allah, demi kehormatan hari Jumat, demi kemuliaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai hari yang terpilih, momen-momen itu terjadi pada hari ini, pada hari Jumat. Ighfir dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, angkatlah masalah-masalah kami, luaskan rezeki-rezeki kami, sehatkan tubuh-tubuh kami. Itu para ulama, para salaf betul-betul memperhatikan dan serius dalam urusan ini. Wabil khusus antara waktu asar sampai maghrib hari Jumat itu disebut dalam hadis sa'ah, ada satu waktu di mana doa itu tidak akan tertolak. Harapannya kita ada dalam bagian itu, sehingga kita tutup majelis kita selalu dengan doa itu, karena ingin menempatkan itu dan ingin kita selalu menjadi hamba Allah, sebagai orang yang memuliakan berdoa di waktu yang mustajabah, yang sudah disediakan, yang sudah dipilihkan oleh Allah lewat lisan Rasul kita, sehingga menjadikan doa-doa kita lebih ijabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, derajat takwa itu judul biasa, dan banyak yang sudah membayangkan, menduga, menerka, paling ya kayak begitu. Kalau itu Bapak Ibu yang bayangkan berarti benar. Kita tidak ingin membayangkan, tapi kita ingin memaknai bahwa derajat takwa itu sebuah tingkat
kelihatan sebuah keadaan yang tidak biasa, sebuah keadaan yang istimewa. Dalam setiap momentum hidup kita, episode kehidupan kita, kita itu pasti berhadapan dengan kesehatan, berhadapan dengan kebahagiaan, berhadapan dengan rizki, berhadapan dengan kefahaman, berhadapan dengan ketaatan. Dan untuk menyambut itu semua butuh bekal. Fatazawwadu, sudah diingatkan, berbekalah untuk urusan apa? Semuanya. Menjadi anak itu butuh bekal, menjadi bapak butuh bekal, menjadi ibu butuh bekal, mengurus keluarga itu butuh bekal, dan mengarungi kehidupan dunia ini sangat-sangat butuh bekal. Dan diinformasikan bekal yang terbaik adalah takwa. Dalam makna takwa itu al-khawfu bil jali wal amalu bil tanzil wal istidadu li yaumir rahim wal qana'atu bil qalil. Salah satu definisi takwa dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang lebih simpel dan menyeluruh jangkauannya, yang disebut takwa itu ada rasa takut kepada Allah, takut kalau tidak dibimbing, takut kalau tidak diarahkan, takut kalau tidak dirahmati, takut kalau kita itu terputus dari rahmat Allah, terlempar dari naungan Allah. Ini berbahaya. Yang disebut takwa itu selalu mematut diri di hadapan ayat, selalu mematut diri di hadapan hadis, bahkan selalu bertanya-tanya. Hari ini tuh kita sedang memerankan ayat mana? Hari ini kita itu sedang memerankan hadis mana? Kalau ayat dan hadis yang kita perankan hari ini tidak ada, berarti kita dalam kehidupan ngawur hari itu. Lalu sudah ada, kenapa ngawur? Dan sudah dijelaskan, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kalau berpegang dengan keduanya tidak akan pernah salah arah, tidak akan pernah salah langkah, tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka takwa adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, yang dijelaskan dengan sunnahnya. Kecil memang, kadang-kadang hanya memuliakan tamu, tapi kalau betul-betul diamalkan itu menyedot seluruh energi kita. Bapak Ibu Nabi Ibrahim itu amalan istimewanya memuliakan tamu, sehingga tamu yang datang itu disembelihkan sapi. Monggo dipraktikkan Bapak Ibu, saya tak daftar nomor 1. Walah, hatta yang datang malaikat. Tanda bahwa Rasul pun kadang tidak tahu kalau itu malaikat, itu disebutkan sapi. Kalau guyonannya, kamu datang ke rumahku, mana tak cekal kita, dicekal kita. Kita itu sedang belajar yang model-model kayak begitu, nggak usah yang repot-repot. Itu sedang dibuat kolam di depan sana. Nanti Bapak Ibu mau bertamu, tak cekel gini Pak, cekel kita, dia digoreng, dibakar, nanti lama-lama dicekel kambing. Nah ini kan kalau pegang kambingnya siapa? Tapi kita pengen punya ternak, ada berapa ekor, sehingga ada tamu datang, bisa dibuatkan sate, bisa dibuatkan gulai, bisa dibuatkan kambing gulai. Masya Allah. Baru kelas sampai ke situ aja yang kita tuju. Ketika ditanya ngapain repot-repot, toh kalau dibelikan kan sudah. Awalnya kami juga nggak paham modal seperti itu, sampai kami bertamu ke salah satu teman jemaah haji, domisilinya di Bogor. Ustadz Kakuran Pinara, nanti kalau di teman kami tak cekal ke titik, mana orang Bogor gayaman, tinggal ke warung selesai. Ternyata
Begitu kamu datang memang nggak ada dagingnya. Sebentar itu, nah kemana? Ya ke pintu. Astagfirullahaladzim. Pengen kami itu sebentar, ternyata yang mau dipegang itu ayam jago. Aduh gitu, ya Allah, Allah karim. Itu pitik tenanan, bener. Terus Ustaz tunggu sebentar ya. Kami tak sembelih, terus tak masakin air, masih diolah. Alhamdulillah kami datang itu sekitar jam 7, jam 8. Makannya jam 4 sore. Betul-betul mantap. Panjenengan bisa bayangkan kan Bapak-bapak bagaimana rasa penantian dan rasa harapan. Barangkali nyokot suwi, tapi jam 4 sore. Sudah makan belum? Makan belum? Kok semua nalot? Itu satu hadis ya. Satu hadis. Imam Abu Dawud itu naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba nahkoda tolong minggir. Ada apa? Tolong minggir. Perahu diarahkan minggir. Ada apa? Saya mendengar orang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan yarhamukallah, maka ada kewajiban kita untuk mendoakan yahdikumullah. Bapak Ibu berani ngerem badan. Para anjing, yarhamukallah bis. Kurang kalian, nggak ada istilah mubadir mengamalkan satu hari. Maka cari alasan kita. Kalau panjenengan harus kaya, alasannya apa? Kalau panjenengan harus panjang usia, alasannya apa? Anakku cicil-cicil, bukan alasan yang benar, alasan yang hadis, alasan yang dari ayat. Saya ingin terus bertauhid kepada Allah. Wah, itu bagus. Saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu, ada 30 baris di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu di 30 baris terakhir itu percakapan Allah dengan Nabiullah Daud. Kitab Zabur turun ke Nabi siapa Bapak Ibu? Halo? Daud atau Musa? Apa sudah berubah? Setahu saya dari dulu Nabi Daud alaihissalam. Barangkali berubah, ada ganti kebijakan. Nabiullah Daud. Pertanyaan Allah kepada Nabiullah Daud, tahukah engkau wahai Daud, apa yang paling membuatku enggan mengambil nyawa dari hamba? Aku enggan mengambil nyawanya, tapi mengambil nyawa itu harus keengganannya sebagaimana bapak kepada anak. Pekewo, walaupun anaknya sendiri pekewo, walaupun kita itu hambanya tapi pekewo. Kok bisa gitu? Yaitu hamba-hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu terus dijaga terus. Aku suka, aku enggan, aku pekewo kepada hamba untuk mengambil nyawanya, padahal itu sebuah keharusan untuk diganti dengan nikmat yang lebih istimewa. Enggak. Bapak Ibu pernah punya putra yang punya bantal atau guling jelek, ileran, itu mau diganti guling atau bantal yang baru, untuk dipertahankan. Cuma ini bantal kenangan, terus ileran punya apa, tapi ini kenangan. Kurang satu guna rago bantal tempat. Ya, model kayak begitu itu. Untuk diganti nikmat yang lebih istimewa itu harus mati. Padahal mati itu nggak disukai. Nah, terus piye? Para ayah-ayah mati ya mau, mati ya mau, mati baik aduh. Syarat untuk mendapatkan nikmat itu begitu. Siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian.
Siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat, maka tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sebab dia belum masuk surga karena belum. Maka jaga baca ayat kursi, karena ayat kursi itu ya sayyidul ayat, sementara yang kita akan baca itu sayyidul surat yang menjadi pemimpin dari semua surat yang di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Nah katanya Al-Fatihah itu ukul kitab, itu sayyidnya. Ya, kekurangan bahasa kita di dalam menerjemah kalimat bahasa Arab kadang-kadang bertemu seperti itu, antara sayyid dan ukul itu beda. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi. Khawatir waktu kita terbatas. Apa sih yang dimaksudkan dengan derajat takwa itu? Yang pertama saya ingin jelaskan tentang keutamaan Al-Baqarah. Barangkali ada yang belum tahu. Al-Baqarah itu sebutannya penghulu Quran, pemimpin. Al-Baqarah itu lindung dari setan. Setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah kalau rumah saja itu dijauhi oleh setan, apalagi kalau orang per orang, itu jaminan proteksi dari setannya lebih. Maka ada yang melazimi surat Al-Baqarah ini minimal, kalau tidak bisa dilazimi 286 ayat, beberapa ayat saja, 1 sampai 5. Yang kedua ayat kursi, terus 2 ayat setelahnya, kemudian 2 terakhir surah ayat dari surat Al-Baqarah, minimal itu. Wabil khusus Bapak Ibu ini rahasia, tapi kalau dikasih tahu jangan ngandalkan. Panjenengan membaca 2 terakhir surat Al-Baqarah itu sekalipun tidak mulai ditulis mulai. Ngono Ustaz, pengajian supaya ngono dulu, cocok dulu. Sing kita iki sing nyono dispensasi ora tahajud ditulis tahajud, ora jam ditulis. Silakan lihat tafsirnya. Itu ora cetak cek. Kenapa toh? Kita kok enak dispensasi model kayak gitu. Nah, apalagi yang suka tilawah tapi waktunya terbatas. Ada 1 ayat yang nilainya 1000 ayat. Mesti pengen ngerti kita cocok. Penting kerja, pengen ngantuk, tapi pengen tilawah. Ayat ketiga apa kedua ya? Surat Al-Hadid. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in. Ayat berapa Mbak? Yang paling depan. Yang sini Bu maksudnya ini sudah hafal semua saya yakin itu saya. Ayat berapa? Ketiga atau kedua? Saya nggak tanya sama Buddhis nanti malah jawabannya rego tahu. Yang ketiga pembawa barokah. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah itu barokahnya nyedot malaikat. Abdullah bin Mas'ud itu pernah baca lihat mendung itu bilang apa ya malaikat. Tapi bukan berarti ketika panjenengan membaca surat Al-Baqarah itu kemudian mendung itu mesti malaikat, belum tentu. Jangan-jangan hujan. Nah, sama itu dari situ 2 kali. Petunjuk bagi yang bertakwa. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Maka yang menghendaki kehidupan ini penuh kepastian, tidak ada spekulasi. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai tempat berbijaknya, alasannya. Dan itu disebut pada ayat yang kedua, Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan. Jadi memang diturunkan untuk kita agar sesuatu yang menurut kita selama ini itu masih spekulasi, belum pasti,
itu semakin hari semakin pasti, semakin pasti. Maka hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Sulit mengantar kita kepada Al-Quran bisa difahami sedikit pun tanpa keraguan kecuali orang bertakwa. Kalau panjenengan tidak bertakwa, sulit memahami Al-Quran itu sampai yakin, sebenarnya yakin. Dan kalau panjenengan ingin betul-betul menjadi al-muttaqin, maka sulit kalau tidak tanpa Al-Quran. Karena sumbernya dari situ. Mengantar kepada ketakwaan untuk menjadi bergelarkan al-muttaqin itu dari Al-Quran. Ini tulisannya yang pas, sebenarnya bukan tanpa tanda. Al-Baqarah itu ada 1000 tanda perintah, 1000 tanda perintah. Ada 25.500 ayat. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, Al-Baqarah itu 25.500. Ketika diinformasikan di dalam tafsir, saya langsung percaya. Bapak Ibu boleh tidak percaya, resikonya ngitung. Ya daripada ngitung ini percaya wae lah maksudnya. Al-Baqarah itu masuk orang selama ini 500, aku nggak percaya, silakan deh. 61, wah ini ya monggo. Tapi kalau pengen praktis, saya langsung percaya. Andai kata lebih dari itu pun saya langsung percaya. Karena timbang itu. Ya. Selanjutnya, kalau kita memahami Al-Quran bagi al-muttaqin itu la raiba fi, maka yang dikehendaki adalah totalitas. Mungkinkah seseorang yang meyakini totalitas tanpa sedikit pun keraguan kemudian mengerahkan dalam proses membuktikannya itu separuh-separuh? Jalan untuk menjadi al-muttaqin itu totalitas. Tidak cukup hanya menguras harta, menguras tenaga, tidak cukup dengan menguras rasa sampai menguras air mata, tapi totalitas dengan jaminan dunianya tidak akan tersia-sia, akhiratnya terjamin, itu akan mendapatkan semuanya. Hebatnya kalau kita baca Quran itu begitu, ya Allah. Maka beberapa kali kita harus mengingatkan ke Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa sama-sama kita menuju sebuah jalur yang sama, rute yang sama, tema yang sama. Itu mesti nyari petunjuk yang jelas, pegangan yang jelas, dan berusaha mengusir sesuatu yang masih meragukan, yang mengkhawatirkan. Maka pegangi apa saja yang di dunia ini jenis-jenis transaksi yang mengabadi. Yo dunianya yo dapat, akhiratnya itu pasti dapat. Apa itu? Ini yang kita kaji. Sepenuh rasa, sepenuh harta, sepenuh air mata, bahkan sepenuh usia kita. Kalau memang disebut Al-Quran itu dibaca, itu transaksi dunianya dapat, transaksi akhiratnya dapat, maka habiskan usia panjenengan bersama Quran. Habiskan harta panjenengan untuk Quran, apapun yang dituntut oleh Quran. Ikut sertakan rasa Bapak Ibu dalam mengikuti Al-Quran. Dibacakan Quran itu senang. Melihat yang hafal Quran itu senang. Ini insya Allah kan di sudah 30 juz yang dihafal oleh beberapa. Mudah-mudahan rasa senangnya saya kepada orang yang hafal 30 juz ini itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa itu juga dihitung. Kalau yang disampaikan itu adalah nyanyian dangdut campur sari, ngeten-ngeten dihitung apa mboten? Terus diikuti dengan jogetan, dihitung apa mboten? Kula seneng nek kalian dangdut niku tangi ngeten-ngeten barang ngeten-ngeten barang. Wah,
Wonten itu dihitung apa mboten? Hitung. Ini senangnya dengan Quran, dibacakan Al-Baqarah, Masya Allah. Orang sudah terus, wonten itu dihitung apa mboten? Al-Baqarah, Masya Allah. Selalu pengalaman kami ada obat tidur paling mujarab. Tekan obat tidur. Itu yang saya maksud dengan sepenuh rasa itu. Nah, senang. Kalau itu dari saga, negang salju, negang jus mau nggak dari saga, nggak jus mau sering lali. Tapi kalau itu seneng, remen saestu kalau dengar ada yang sudah bisa membaca 3 juz. Oh, muka-muka iso. Ya Allah, kalau saya dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih kekuatan seperti fulan, saya akan gunakan persis seperti dia. Maka huma fi ajri sama, dia dipahalai sama. Pahala rasa yang dikolaborasikan dengan pahala kata. Ada orang kaya tapi dermawan, dia tidak bisa berbuat seperti itu. Bukankah banyak komen iri melihatnya, pengen seperti dia? Itu nggak menyelesaikan. Tapi kalau sampai closingnya itu adalah rasa dan kata-kata, itu jadi amal saleh. Ya Allah, kalau saya dikasih harta seperti fulan itu, saya akan gunakan persis seperti fulan. Masa dia bisa bersedekah 1 miliar? Masa bisa wakaf sekian hektar? Kalau saya dikasih rezeki seperti itu, saya akan lakukan persis seperti yang dilakukan oleh fulan. Dia tidak mengeluarkan apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa, tapi catatan malaikat huma fi ajri sawa, dia dipahalai sama. Nah, ngono ya enak niat ngono wae terus. Monggo. Selasa sedekah tenanan, tapi seperti niat terus. Nggih monggo, ngomong nggih monggo. Setelah dicatat fi ajri sama, pahalanya sama, fi ajri sawa, satu catatannya 2. Ini cuma modus saja. Ada modus bahaya. Nah, memang modus itu untuk bagi mereka yang darurat, memang nggak mampu, pengennya baca Quran, pengennya menghafal Quran, kayak yang usia beliau gitu ya, selesai 30 juz dalam waktu 1 tahun, selesai 30 juz dalam waktu 3 tahun. Apa daya kita usianya sudah dewasa. Dewasa itu dalam istilah kita itu tua lah. Ngafal 2 ayat 3 ayat itu turun tangga jadi hilang. Mau apa ya? Masa turun tangga aja kok hilang? Rontok. Sarapan pagi pakai kerupuk, siang pakai daging. Lali ya? Maksudnya apa ya? Ayo itu enak sih, kok lali kok Pak? Ya memang begitu susahnya kalau sudah seperti itu. Maka panjenengan bisa milih apakah pahala Quran itu dengan menghafal Quran, atau memfasilitasi yang menghafal Quran, atau membiayai, atau setidaknya itu ilmunya itu ilmu kata yang diolah dengan rasa itu. Saya itu senang tapi belum bisa. Ya Allah, kalau saya dikasih kemampuan seperti ini, santriwati, santri sekalian, ustaz, saya akan lakukan persis seperti mereka. Huma fi ajri sawa, dia dipahalai sama. Nah, orang bertakwa itu selalu, silakan cek di ayat A, ayat B, ayat C, selalu akan berbicara tentang jaminan. Karena yang menjadi kata kuncinya orang beriman itu dalam jaminan. Saya merasa bertakwa tapi kok tidak terjamin. Yang masalah itu bukan jaminannya, yang masalah bukan takwa, tapi panjenengan itu betul-betul sudah bertakwa atau belum. Lihat saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah dijamin akan ketemu jalan keluar. Tidak harus pakai Google Map, nggak usah pakai itu. Selalu ketemu jalan keluar. Buntu pasti ketemu jalan keluar. Bahkan kita tersesat, yang sesusah-susahnya itu akan ketemu jalan keluar. Karena apa? Janji Allah. Kalau kita sedang memerankan perang orang-orang yang bertakwa dan beramal dengan amal yang takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak terduga. Maka kalau sudah mengkomitmen diri
kita komitmen jadi orang bertakwa, rezekinya itu selalu tidak terduga. Mengaku orang bertakwa, rezekinya terduga, ini ada yang salah. Kita bulan ini mulai terbuka. Kayaknya bulan besok saya dapatkan 4 juta. Kok ngerti? Lalu selama saya gajinya ya sama pengumahan tidak ada perubahan gaji. Berarti ada yang problem. Barangkali panjenengan kurang doa, barangkali kurang sholat, barangkali kurang istighfar, barangkali kurang tirawahnya. Harusnya itu 4 juta sekian. Karena rezekinya orang bertakwa itu tidak terduga. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak sedikit. Jadi milih yang mana? Karena yang tidak sedikit itu saja. Rezekinya selalu tidak terduga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang bertakwa kepada Allah dijadikan urusan-urusannya mudah. Maka ini menjadi sebuah cermin bagi kita untuk bermuhasabah. Kalau hidup kita itu makin susah, makin susah, makin susah, berarti ada yang berkurang dari takwa kita. Tinggal dicek tahajudnya, dicek sedekahnya, itu amalan-amalan takwa semua itu. Sehingga kami pernah bercerita seorang ibu yang pagi-pagi itu sudah namun itu kenapa ya? Nggak tahu dia nanya lakon, tanya saya kenapa? Aku nangis. Kenapa? Malah tambah nangis lagi. Ya, kenapa kok cerita? Nangis tambah terus lagi. Kita tinggal pergi, susah lihat ibu nangis. Di kemana pulang sudah selesai bu nangisnya sudah. Nah, dengerin cerita orang sambil nangis itu susah. Jadi supaya suami saya, terus anak-anak saya, terus penghasilan, terus apa lagi mertua, terus apa lagi, ada banyak. Saya tidak akan mulai satu persatu, cuma saya tanya tahajudmu berapa rakaat, tilawah Quranmu berapa juz, duhamu berapa rakaat, sedekahmu sedekah pagi, sedekah Jumat, apa sedekah berdek, ini stok pun betul ya pulang dari pulang. Tapi camkan baik-baik, kalau panjenengan tidak mau lelah beribadah, siap setelah lelah ketemu masalah, milih mana? Saya pengen lelah beribadah, ya sudah pulang, itu solusi cuma itu. Buat lelah kita untuk ibadah, sehingga kita tidak lelah untuk berhadapan dengan masalah. Kalau perlu itu ditulis di apa ini, di apa ya, apa gitu ya. Sehingga di ruang tamu itu kalau pengen dakwah itu sebenarnya buat aja tulisan, tidak lebih orang. Dulu saya buat di kantor tulisan di pintu kantor. Alhamdulillah manfaatnya itu berkurang yang konseling. Begitu datang lihat tulisan di pintu balik lagi. Nggak jadi bu, sudah ketemu solusinya. Bapak apa ibu tidak ngerti dijelaskan kalau disenangi mesti mau milih mana? Lelah ibadah apa lelah masalah? Semua milih lelah ibadah, sudah dipahalai, solusi sudah disiapkan. Bahkan surat Al-Baqarah 282, nah ini harus dicatat. Ibadah Ustadz itu khatam 182 kali khatam. Kemudian baru menemukan ayat ini. Ya Allah, saya dapat petunjuk luar biasa dari Allah. Al-Baqarah 282. Ya komentar saya telat. Ya itu sudah kami jelaskan lama. Memang kalau sering membaca itu akan ketemu beberapa ayat yang kita itu mulai terpaku, tertuju. Ini kok menariknya apa? Ada yang bisa difahami dengan tafsir, ada yang bisa difahami dengan sekedar membaca, ada yang kadang diulang berkali-kali baru paham. Ketemu ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah,
bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan semuanya. Apa itu semuanya? Ya semuanya. Saya pengen usaha A, pengen usaha B, tapi saya bingung bagaimana caranya takwa. Lah modalnya takwa. Konsumen dan nasabah takwa. Bagaimana buka cabang takwa, bukan selesai. Apa kita nggak pernah membaca sirah? Zaman Rasulullah itu yang diurus itu bukan tingkat RT RW, yang diurus itu dunia. Prestasi Bilal itu terakhir jabatannya gubernur. Jenengan atas kuliah Bilal itu terputih. Madinah University belum dibuat. Sahabat Umar itu jadi khalifah. Itu lulusan mana? Berapa soal? Pasal bukan. Gelarnya itu terkenal jagoan bulan. Itu kan bulan kok khalifah. Itu dapat dari mana? Ini pinter ini, pinter ini, pinter ini. Maka kalau bertakwa semuanya itu cerdas dan semuanya harus bisa. Maka yang kita impikan itu memiliki anak-anak yang bertakwa, karena kalau sudah jadi anak-anak yang bertakwa semuanya bisa. Ngatur negara yang bisa, ngatur wilayah yang bisa, kontantur yang bisa, apalagi suruh nghabiskan nasi di rumah cepet bisa. Paling pinter langsung dipanggil, dia mau traktiran gratis, oh siap, cepet. Selanjutnya transaksi abadi. Yang saya sebut abadi itu dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dunianya dapat berkali-kali terus menerus, akhiratnya juga terjamin. Ini yang tidak banyak difahami oleh kita. Saya tuliskan khawatir terlupa. Tulisannya gerbang kegaiban. Banyak yang bertanya. Salah satunya seorang ibu, tadi juga seorang ibu tanya. Ibu saya mau wakaf. Kira-kira dengan yang saya lakukan ini ibu saya bahagia enggak? Sementara ibu kami sudah meninggal. Ibu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, bersedekah. Setelah itu bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana respon ibu saya dengan amal saya ini? Padahal itu tangannya itu. Petunjuknya kan runut. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada kegaiban. Gaib itu umum disebut. Yang disebut gaib itu sementara definisi kebanyakan yang tidak kelihatan oleh mata. Sebenarnya benar, tapi kemudian menjadi terjemahannya itu setan, Allah, malaikat. Pada definisi yang paling mudah difahami, gaib itu adalah yang tidak terlihat oleh mata. Bapak-bapak yang istrinya nggak ikut, kira-kira sore ini masak apa? Nggak tahu, gaib. Ibu-ibu besok sarapan apa? Nggak tahu, gaib. Bulan ini mau dapat berapa juta secara penghasilan? Nggak tahu, gaib. Anak saya selesai 30 juznya kapan? Nggak tahu, gaib. Jangankan kok gitu, di balik dinding ini ada apa Bapak Ibu? Nggak tahu, gaib. Kira-kira PSBB akan diperpanjang lagi nggak? Nggak tahu, gaib. Alangkah banyaknya barang gaib. Sandal saya itu tak cari, yang satu itu ketinggalan, nggak tahu kemana. Nggak kelihatan nggak yang satu? Nggak kelihatan, gaib. Tapi kan kadang terjemahannya bukan gaib, raib. Raib itu beda dengan gaib. Raib itu ya curi, buka sensal, buka pakai. Gaib itu memang nggak kelihatan.
Jadi kalau bapak ibu berjalan kakinya nggak kelihatan, gaib, kakinya yang gaib itu. Nah, kemana kakinya? Nah, kita kok ternyata banyak banget yang gaib dan banyak yang sebenarnya butuh informasi jelas. Saya sakitnya apa? Dokter A bilang A, dokter B bilang B, dokter C bilang C. Saya sakit apa? Nggak tahu. Kan nggak ngerti betul yang tepat sakitnya. Ya sudah, itu perkara gaib, sholat saja. Yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengimani yang gaib, yuqimuna shalah, dia menegakkan sholat. Setelah itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia berinfak dengan itu. Dan itu dilakukan oleh ibu. Saya ditampakkan dalam mimpi ibu kami itu berada di tempat yang tinggi, kemudian tersenyum yang manis, mantuk-mantuk pakai baju yang masya Allah merah tua, itu pink. Itu tandanya Rito. Seorang ustaz cerita, ustaz ibu saya itu sakit, bawa ke dokter dan ke rumah sakit, katanya belum ketemu diagnosanya, tapi sembuh kambuh, sembuh kambuh, sembuh kambuh. Apa solusinya? Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa, ya Allah, ibu saya kenapa? Malamnya dikasih mimpi, ibumu suka buang nasi di sumur. Ada sesosok makhluk keluar dari sumur. Ibumu suka buang nasi di sumur. Nah, itu masih makan ikan, nggak peduli. Saya nggak salah dengan seperti itu. Terus kemudian kita sudah ketemu jawabannya, berarti ibunya kesurupan. Ya sudah, dulunya selesai. Alhamdulillah sehat. Kalau praktis seperti itu. Dan banyak hal yang kita itu nggak ngerti. Kita butuh bertanya, sakitnya apa, masalahnya apa, sehingga membuat yang tidak jelas spekulasi itu bisa terjamin lunas. Jangkauan itu sangat banget. Saya harus ke kanan atau ke kiri, udah sudah. Jadi kita senang sholat, jangan keluar. Itu yang kita maksud dengan gerbang kegaiban. Semua yang tak tampak mata itu gaib, baik terkait dengan sehat, sembuhnya pakai obat apa. Kan kita nggak ngerti, setelah kesini. Katanya dites dokter reaktif. Dan dengan sosok yang aktif, saya aktivis. Ya sudah, saya baca 2 kali. Nah, saya dapat mimpi, jawabannya apa? Mangan turu. Itu aktif. Pokoknya pesannya dokter ditaruh. Malah yang praktis, bagaimana kamu bisa bahagia? Coba dulu waktu masih bujana, kayaknya kalau saya menikah itu bahagia. Betul menikah, parah. Bujana monota. Kayaknya kamu itu bahagia kalau ada anak. Dia dikasih anak, tambah parah lagi. Nah, kalau ya Allah satu. Hanya kamu bahagia itu kalau punya rumah dan mobil sendiri. Coba, ternyata nggak bahagia juga. Itu sebagainya. Udah tanya aja sama Allah. Tanya aja. Itu membuat kita itu bisa berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Baik terkait dengan harta. Jamaah kami itu cerita punya truk 4. Habis terjual semua sama bangkrut, habis-habisan. Apa yang saya harus lakukan? Sholat, tanya sama Allah. Sholat, saya bertanya. Nah, dia berdoa, ya Allah, kalau itu bangkrut, perlu ada modal. Ya Allah, kami minta modal ya Allah. Apa kita pun sama teman-teman, saya itu punya uang 400 juta kok nganggur. Dengan butuh ya butuh, sudah tak langsung butuh. Tapi alhamdulillah saya nggak tahu alamatnya mana Pak. Jadi nggak usah dicari. Yang diceritakan saya ada nggak ada. Sudah selesai itu tahun kemarin. Jadi nggak usah dicari lagi. Begitu dapat 400 juta itu saya bingung
Ya Allah, modal sudah ada, tapi tesih bingung usaha nopo. Ditelepon sama mertuanya, terus dia usaha apa? Bapak mulai bisona nih, apa-apa bisanya yang bener kasih solusi. Terus ke bisnisnya bapak jualan beras. Itu bisnis baru. Modal sudah punya, usaha sudah punya. Lah sing tuku sapa? Sholat lagi. Ya Allah, modal sudah ada, usaha sudah ada. Sing dereng wonten niku sing bakal tuntas. Ditelepon dari Bandung. Bapak itu menantunya bapak ini, enggak? Berarti juga bisnisnya sama. Iya, baru tadi. Baik, saya pesan beras sekian ton. Bukan senang, bingung. Itu harganya berapa? Lagi ini pukul dari kertas. Lo harganya berapa, dijual berapa? Lah itu yang saya bingung, bisnis baru. Apa yang dilakukan? Juga tanya sama mertuanya, sholat lagi, sholat. Ditelepon lagi, sambung. Harganya berapa? Harganya kertas. Ya Allah, modal sudah ada, usaha sudah ada, calon pembeli sudah ada. Ya Allah, urusi masalah laba ya Allah. Nambahnya pinter terserah ya Allah. Cuma bingung. Akhirnya yang dari Bandung sudah kita cepat supaya harganya sekian, tak beli sekian, dengan dapat laba per kilonya sekian. Sepakat kamu benar? Gini sepakat. Malah lu yakin. Ya sekarang jadi juga kan masih sering transfer ke sini 10 juta. Allah. Ya karena syukurnya ini Masya Allah. Baik, terkait dengan ilmu, saya itu setiap datang Jumat sore kok gak mudeng dengan dosa, udah sholat sejujur benar. Pengennya mudeng aku malah mudeng. Insya Allah. Kalau jadi pinter ngomong, bukan pinter usah. Coba itu mudeng. Tapi kalau keluar dari area yang bisa itu kayak mengapa ya? Kayak digendam. Begitu pula ketaatan. Pengen ngaji bingung caranya, pengen tilawah 5 juz bingung caranya, pengen tahajud 1 jam bingung caranya. Kok sholat mawon? Lah urusannya sholat kok kon sholat? Nah ini istimewa. Amal sebagai modal. Ini modal penting. Jadi kita beramal itu sesungguhnya itu modal. Misi itu ya ibadah. Ya ibadah itu sebagai modal. Ibadah itu sebagai modal dan misinya kita juga ibadah. Agar maksudnya kita bisa beribadah dengan dipenuhi modal dari ibadah itu sendiri. Ya kayak kita itu punya jualan, kemudian modalnya dari mana? Ya dari jualan. Kita butuh iman, kita butuh sholat, kita butuh sedekah, kita butuh iman kepada Al-Quran, kita butuh iman kepada akhirat. Modalnya apa? Ya ibadah itu sendiri. Maka semakin kita tambah modal ibadahnya, semakin ibadah itu sendiri memiliki tenaga, memiliki modal untuk bisa melakukan lebih dari yang lain. Nah, maka agar kita itu tenang, kita pakai pegangan. Alasan bapak-bapak yang usia di atas 60, di atas 70 kok jalan pakai tongkat, itu pegang tenang. Ibu-ibu kalau naik di lift yang jalan kok pegangan apa? Ya tenang. Bapak-bapak kalau ke pasar kok bawa dompet itu apa? Tenang. Kadang kita sudah bawa ATK, itu yang kurang tenang. Zona iso, zona pasportnya iso lah, zona ATM iso. Jadi nggak tenang. Tenang itu karena punya pegangan. Maka milikilah pegangan yang membuat kita itu tenang. Ada
kita itu tenang di dalam menjalani kehidupan, tenang di dalam perjalanan, nasibnya itu tidak begitu bingung. Dan hari ini betul-betul jadi kenyataan. Nanti anak saya gimana ya? Nanti keluarga saya gimana ya? Nanti nafkah kami gimana ya? Nanti kamu bisa buat rumah apa enggak ya? Nanti bisa punya mobil apa enggak ya? Itu semua. Ini jodohnya nanti gimana? Jodohnya dengan siapa? Agar kita itu punya pegangan sehingga tenang untuk mendapatkan hasanah dunia, nasib dunianya itu baik semua, juga hasanah akhirat, akhiratnya juga kematiannya husnul khatimah di alam kuburnya, punya banyak syafaat di akhiratnya, punya banyak syafaat. Allahu Akbar. Dijauhkan dari neraka sebagaimana termuat dalam doa yang disebut sapu jagat. Sapu jagat maknanya apa tuh? Tak jagat itu sapu diborong, urusan dunianya diborong, urusan akhiratnya diborong, disegel dengan waqina adzabannar. Bukan hanya mendapatkan jaminan selamat akhirat, tapi juga selamat dari yang paling mengancam, yaitu neraka. Nah, agar kita tidak terkena ini ya, kebimbangan yang sering kita ungkapkan di majelis ini pula. Orang nggak pernah itu bimbang. Tanda orang bimbang itu ada 4. Bingung tak berujung, sesuatu terus nanti gimana kita tahu, bingung serba bingung. Yang keduanya sibuk, tiap hari itu sibuk. Mbok yang ngaji itu sibuk. Mbok yang diluarkan barang pada asar sampai maghrib, saya sibuk. Ya sudah, dari jam 4 sampai maghrib saya sibuk. Ya sudah, jam 5 sampai maghrib saya sibuk. Setengah 6 sampai maghrib saya sibuk. Namanya berarti 1 orang isu jian kok meluangkan waktu untuk menambah ilmu, menambah informasi, dan menambah masalah. Nah, parahnya lagi yang ketiga, orang yang bimbang tidak punya pegangan, itu kebutuhan tak tercukupi. Pulang dari kerja jam 10 malam, tidur lekat jangan bernama pagi ya. Jam 2 bangun lagi, langsung ada pagi dikerjakan. Pada subuh gak sempat nih pada macam-macam, mau kerja lagi, rumput ke pasar. Ada nggak yang ngantri di pasar itu jam 2 malam? Beneran loh. Misalkan tukang sayur, roti wadang, pasar sayur ngantri duluan. Kehidupan pasar itu jam 2 sudah hidup. Bukan untuk kemudian berjamaah, kemudian qiyamul lail. Wah, tapi kira. Pak tersebut sudah mulai menyusur jalanan penjelajah dari gang ke gang. Pas makanya aku nyoba suasananya kayak gini. Ikut pemerintahan ini sih salah. Ada salah dewi. Kudu jalur kita hajur. Subuh ke masjid. Baru subuh itu tidak usah ngantri. Lo bapak-bapak itu di ke masjid aja, putar tasbih, buka Quran, asbahna walhamdulillah la syarika, 3 pagi dibaca. Selesai terbit matahari kurang lebih 1 jam setelah salat subuh, kemudian sholat 2 rakaat. Ya Allah, jaminlah rezekiku hari ini. Tahu ditanya, Pak, lo pesen ayam 10 kilo, terong 1 ton, alhamdulillah. Kentang 1 ton, alhamdulillah. Bisa pesan semua. Insya Allah kami siap aja diantar sampai tempatnya ya. Ini masuk apa? Sama Ustaz. Ya mulai turun lagi. Kok mainan aja kurang tuh. Ngono tok. Yang tadi itu repot. Ada yang repot, ada yang susah. Ya pilih mana? Yang keempat, cita-cita tidak tercapai.
sekedar mampir ke rumah makan, katanya kok enak ya makan di rumah makan itu, orang tahu lah, mau enak loh, enak loh ya. Umpama dia itu ke pasar, ke toko, akhirnya dia itu ya hanya milih barang-barang petro. Ini kan lepas ngomong ke barang-barang petro, udah penting tak itu, bundanya enak, pelangnya juga enak, yang masakannya enak, kelambunya abe. Jadi punya petro, lambe petro, barang petro, mobil tintok. Ya, cita-citanya tidak tercapai. Alhamdulillah selesai. Jadi kalau kita itu punya kesempatan bertransaksi yang berstatus abadi, maka kalau ini mau ditambah, Bapak Ibu mohon dituliskan Al-Fatir ayat 29. Sudah sering kami bahas, ini untuk penguatan. Transaksi yang bersifat tidak pernah merugi, bahkan meruginya disifati impossible merugi, itu 3. Tilawatil Quran, keduanya sholat, ketiganya sedekah baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau panjenengan harus menguras tenaga, harta, rasa, air mata hanya untuk menyelesaikan 3 amal ini, yang lain itu akan tercukupi dan ini sifatnya akan terus. Saya akan habiskan harta saya untuk Quran ini monggo, baik itu untuk membiayai mereka yang menghafal Quran, membiayai rumah-rumah baca Quran, rumah-rumah penghafal Quran, bahkan menjamin pokoknya yang hafidh dijamin dibuatkan rumah, diberikan itu. Oh, luar biasa, nggak mungkin merugi, dunianya nggak mungkin merugi, akhiratnya nggak mungkin merugi, karena sudah disifati nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjamin Al-Quran, menjaga Al-Quran dan menjaga siapa saja yang menjamin dan menjaga Al-Quran. Kalau panjenengan pengen ngerti kenapa sahabat Utsman itu kok dijamin luar biasa, kayanya itu luar biasa, beliau itu sangat menjaga Al-Quran sehingga jerih payah luar biasa untuk mengumpulkan ayat Al-Quran, menyalinnya, itu perjuangan luar biasa, membiayai bagaimana Al-Quran itu disalin luar biasa. Yang kedua sholat. Kalau bangun rumah itu pertama kali yang diperhatikan bukan kamar mandinya, bukan tempat tidurnya, bukan dapur, tapi pertama kali tempat sholatnya. Pak, ojo lali digawe ke tempat tahajud. Kalau seluruh ruangan di rumah kita tidak ada AC-nya, maka usahakan yang tempat sholat itu benar AC, terasa. Jangan harus pakai parfum, harus pakai kabet yang mentul-mentul, nggak apa-apa. Dibiayai untuk sesuatu yang mengabadi dulu. Kalau buat masjid yang harus istimewa karena untuk terjaganya sholat sehingga anak-anak kerasan. Bu, saya tak tidurnya di masjid. Nah kenapa? Ya sebenarnya pengen nanti nggak terlambat sholat subuh, itu alasan pertama. Tapi ada alasan kedua. Alasan keduanya apa? Kabarnya mentul-mentul, terus ada AC-nya. Terus kalau pada subuh itu dibagi teh hangat, terus sak mangkok sarini, sak mangkok sarini. Aku kerasa nih masjid Bu, lewa. Apa nggak seneng kita itu jamaah itu punya kesan baik tentang masjid, sehingga yang sepuh-sepuh itu kemudian sedikit-sedikit ke masjid, sedikit-sedikit ke masjid. Mbak, mau kangen tampon, iya jempol di masjid. Benar kangen apa? Mbak ini jam itu loh, benar jemaah ini sholat apa? Kangen sholat. Hatinya tertambat dengan masjid. Jam itu kau apa? Ini jadwalnya bubur kacang hijau. Jam sholat, Mbak tidak mau tiba masjid. Ya Allah, racun luar biasa. Jam sholat itu nonton apa?
jadwalnya pijet gratis. Alhamdulillah. Mungkin jam 11 gimana? Wonten. Baru wonten. Pusat layanan kok di masjid semua. Apa mboten? Mau bedanya kalau di Madinah itu punya zam-zam 24 jam. Ma'u zam-zam, air zam-zam itu tergantung yang berdoa. Diminum berdoanya gemuk-gemuk, kurus-kurus, keselnya hilang-hilang, warak-warak, pinter-pinter. Nah kita kan nggak punya. Nah kalau nggak punya terus makanya banyak orang ke sana. Satu sudah kena doa Rasulullah, yang kedua kena ajarannya luar biasa, yang ketiga punya raudhah. Kita sudah punya raudhahnya seperti ini, tapi yang lain belum punya. Dari kadang mobil ini kudanan masuk angin duduk keroan. Boleh coba layanan keroan gratis, bekam gratis, pijet gratis. Wah ramai nih bu, penuh. Kami menambah pengajian itu tingkat desa. Sampai sekarang belum bisa dicontoh. Di sini juga belum kami buat. Gara-gara hanya memberi kesempatan bapak ibu yang pengen ngasih hadiah jamaah dipersilakan, tapi kami datang untuk kita. Lewatnya Dorbas itu kalau kita setiap pengajian sendiri sampai 25 juta. Butuh sampai konek-konek Dorbas bisa kebanyakan. Dari semua Dorbas yang disiapkan, yang paling nggak laris itu periksa kehamilan gratis. Sepi. Itu berbeda. Periksa kehamilan gratis. Bu, bu, sepi. Karena foto isi. Masuk periksa kehamilan kok dapat dibayar itu. Kerupuk gratis laris. Yang paling laris itu ayam 3 kiloan. Mesti kita 3 kilo. Wah, sangat. Kriterianya ya tinggal dari panitia. Kriterianya yang dapat Dorbas, ini ada Dorbas ayam 3 kilo, telur 1 kilo, gula 1 kilo. Bagi yang nomor 1 datang bersama istrinya. Wow, yang datang bersama anaknya. Wah, yang bersama anaknya 3. Wah, yang bersama anaknya 10. Anaknya 10, kok 10? Ini nilai, ini nggak nilai, ini kakak asuh, menangan. Itu sak balik desa itu full pulang-pulang di luar. Ya saya ikut-ikutan tanya bu kok seragam menonton. Lumayan saja. Oleh gula, oleh pite, oh ternyata jangan dari tengah sampai kelas. Ya kelas mungkin mau kita mulai dok sekilo. Aku nak sentuh sekilo ya langsung. Ya saya tanya begitu ya sampai kepada bule-bule saya. Jadi setiap datang itu saya harus datang duluan ke bule-bule. Kayak apa cuci-cuci, makan ngaji di bule, itu datang semua. Lali nggak dikasih amplop, ya datang kok. Lo kok baru aku? Lah amplopnya kok kelewatan. Lo kan ikhlas. Aku tuh ya ikhlas tapi oleh amplop. Oh, ternyata baru proses tidak apa. Itu awalnya sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi awqatina wa a'malina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah
harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya rabbal alamin, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki-Mu yang halal ya Allah, sehingga kami tidak berserah kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzid hammana, Allahumma dzid hammana, Allahumma dzid hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, angkatlah kegelisahan-kegelisahan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah. Allahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.